berbincang dengan Bang Doli dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Nah, saat itu saya sempat mengorek informasi tentang kebijakan moratorium pemekaran daerah yang banyak didesak. Berapa sih sebetulnya kebutuhan daerah otonom untuk mempercepat pembangunan Indonesia? Buktinya apa? Salah satu buktinya adalah ada masyarakat di Flores yang mau meminta untuk menjadi provinsi sendiri. Pemerintah pusat itu juga setengah hati, ada yang masih dia pegang, ada yang diserahkan. Hai Smart Netizen, Floresnet TV. Isu tentang pemekaran daerah atau isu desentralisasi belakangan ini dinilai menguat, muncul hampir tak tertahankan ke permukaan medan pergunjingan publik. Ini bisa dimaklumi karena era reformasi membawa banyak sekali perubahan, terutama dari sisi perkembangan demokratisasi. Efeknya adalah banyak daerah, terutama masyarakat, memandang pentingnya daerah mereka dimekarkan, sehingga potensi daerah, persoalan kompleksitas yang membelit mereka selama bertahun-tahun dapat diatasi jauh lebih cepat dibandingkan mereka masih berada di bawah daerah otonom induk sebelumnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh luasnya wilayah daerah yang bersangkutan, sehingga kalau otonomi daerah diberikan sepenuhnya kepada mereka sebagai sebuah daerah otonom, otoritas pengambilan kebijakan, akselerasi terhadap proses distribusi atau pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dan lain-lain akan jauh lebih realistis dan proporsional. Dalam banyak kajian akademik, hal ini sudah banyak dijelaskan. Karena itu, saat perayaan Milad atau ulang tahun ke-76 Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Bali, kami dari kalangan alumni HMI yang tergabung di bawah Korps Alumni HMI atau KAHMI berhimpun, berkumpul. Saat itu hadir pula salah satu tokoh HMI yang menjabat sebagai Presidium Nasional KAHMI, Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, hadir dan ikut bersama-sama merayakan 76 tahun usia HMI. Nah, kesempatan itu saya anggap sebagai kesempatan berbincang dengan Bang Doli dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Nah, saat itu saya sempat mengorek informasi tentang kebijakan moratorium pemekaran daerah yang banyak didesak oleh banyak kalangan di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Nah, saat itu Bang Doli sempat merespon bahwa kebijakan moratorium masih belum dicabut oleh pemerintah disebabkan oleh berbagai pertimbangan. DPR pun sudah mulai melakukan kajian-kajian atau studi akademik untuk memastikan sebenarnya Indonesia yang secara geografis begitu luas memerlukan daerah otonom seberapa banyak sehingga proporsional dengan kebutuhan, tidak seperti yang disinggung ingatkan Wapres Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang belum lama ini juga mengingatkan agar isu tentang pemekaran daerah jangan dijadikan komoditas politik menjelang pemilu 2024. Pemerintah sendiri menurut Wapres Ma'ruf Amin belum bisa membuka pintu moratorium ini kecuali itu diberikan kepada 2 provinsi baru di Papua disebabkan oleh alasan kebutuhan untuk memudahkan pengawasan dan percepatan pembangunan. Nah, seperti apa hasil obrolan lengkap saya dengan Bang Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, nanti kita akan saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya sempat berbincang dengan pakar politik dan ilmu pemerintahan Nas University di Denpasar, Dr. Nyoman Subando MSI. Sebagai pakar ilmu pemerintahan juga memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana konsep teori harus dijadikan juga landasan untuk membuka potret real tentang kebutuhan yang realistis dan proporsional terhadap pemekaran daerah, yaitu baik kabupaten kota maupun provinsi. Jangan lupa saksikan tayangannya di Floresnet TV channel. Bye-bye. Terkait dengan pemekaran provinsi Flores itu kan kita sedang memperjuangkan pemekaran provinsi Kepulauan Flores. Ya. Ini apakah benar ada moratorium? Sampai sekarang pemerintah belum mencabut kebijakan moratorium itu, ya. Jadi
mungkin kita masih harus bersabar. Kebijakan yang harus dibuat lagi sebelum kita membuka kebijakan atau mencabut kebijakan moratorium itu, yaitu adalah kebijakan konsepsi penataan daerah, gitu ya. Kan kita selama ini belum punya data yang ilmiah gitu ya tentang berapa sih sebetulnya kebutuhan daerah otonom untuk mempercepat pembangunan Indonesia ya. Apakah seperti yang sekarang sudah cukup 514 kabupaten kota, 38 provinsi? Saya kira nggak cukup ya. Buktinya apa? Salah satu buktinya adalah ada masyarakat di Flores yang mau meminta untuk menjadi provinsi sendiri gitu. Nah, jadi artinya kita masih membutuhkan pembagian tentang kendali gitu. Nah, tapi yakinlah ya bahwa yang namanya pemekaran itu satu waktu sebuah keniscayaan, karena Indonesia ini terus tumbuh, terus membangun, maka kemudian diperlukan institusi-institusi untuk melayani proses pembangunan itu, dan itu adalah pembentukan daerah-daerah otonom baru. Nah, jadi ini tinggal soal waktu saja, soal kesiapan kita semua, ya, baik kesiapan di daerah maupun kesiapan pemerintah pusat. Ini nanti kan akan berkaitan dengan soal fiskal, soal macam-macam gitu ya. Nah, termasuk tadi yang paling penting adalah konsepsinya dulu, ya, sehingga kita dalam melakukan proses pemekaran itu objektif, ya, bukan karena berdasarkan sentimen-sentimen yang subjektif. Nah, karena kenapa moratorium itu dulu terjadi, ya, kenapa penghentian pemekaran itu terjadi? Karena sebelumnya begitu kita buka keran itu, banyak orang yang mendorong terjadi pemekaran secara tidak objektif, ya, sehingga tujuan dari pemekaran untuk mempercepat pembangunan itu tidak terjadi. Ada misalnya contoh di tempat saya, waktu itu mereka pemekaran ya dalam tanda petik dipaksakan, penduduknya cuma 18.000. Nah, sampai sekarang itu nggak maju-maju. Nah, itu yang membuat mungkin pada saat itu pemerintah menganggap bahwa loh, ini dilakukan pemekaran, dananya dari pemerintah pusat, tapi ternyata tidak memberikan dampak percepatan pembangunan, makanya dibuat moratorium. Nah, kita nggak mau mengulangi itu lagi. Nah, oleh karena itu supaya tidak mengulangi, kita buat kajian akademik dulu, ya, berapa sebetulnya kebutuhan daerah otonom di Indonesia ini untuk mempercepat pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Jadi kemajuan pembangunan nasional itu harus dimulai dari kemajuan pembangunan di daerah. Nah, daerahnya berapa? Itu yang belum kita punya, itu yang harus kita cari. Sekarang itu kan latah, itu banyak sekali daerah ingin mengajukan pemekaran diri. Ada yang sudah, ada yang akan, ada yang sedang terproses. Itu pertama adalah wilayah yang mempunyai wilayah yang luas, sehingga pemerintah yang ada saat itu adalah tidak mempunyai jaya jangkau terhadap. Yang kedua adalah penduduknya terlalu banyak. Ya, permasalahan-permasalahan jadi yang sangat kompleks, sehingga agak relatif sulit untuk bisa dipecahkan. Kemudian yang lain itu adalah bisa mengoptimalisasi potensi daerah. Kalau misalnya selama pemerintahan yang ada tidak bisa mengoptimalkan potensi-potensi daerahnya, wilayahnya tidak bisa dia jangkau, terabaikan, terlupakan, atau mungkin juga terbengkalai gitu. Juga penduduknya banyak yang tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Saya berteori ya, dalam otonomi daerah itu kenapa otonomi daerah diperlukan? Dasarnya adalah karena kan pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi untuk menghandle berbagai persoalan dan permasalahan ini. Nah, persoalan apa? Kan gitu sekarang. Teorinya adalah fungsi pemerintah pertama adalah melayani masyarakat. Jadi pelayanan publiknya. Dan yang kedua itu adalah merespon berbagai persoalan masyarakat. Yang lain adalah mensejahterakan masyarakat. Dari kenapa pemerintah itu ada itu adalah agar masyarakatnya itu sejahtera. Jadi nggak perlu ada pemerintahan kalau tidak tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Tujuannya adalah biar tidak menunggu pemerintah pusat lagi. Tidak perlu intervensi. Mereka langsung bisa melakukan karena dia sudah mempunyai kewenangan kan. Itu yang disebut otonomi daerah. Dia kan mempunyai kewenangan untuk mengurus itu. Mengurus apa? Mengurus masyarakat sesuai dengan adat dan budaya, sesuai dengan potensi daerah. Pemerintah pusat itu juga setengah hati, ada yang masih dia pegang, ada yang diserahkan. Di daerah juga ketika dikasih kewenangan memecahkan masalahnya saja nggak bisa. Apa contohnya? Misalnya bupati dengan DPR-nya nggak bisa, atau ada persoalan-persoalan masih minta petunjuk dari pusat.